Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan Zoom meeting kali ini, kami dari kelompok 6 mata kuliah Indonesia, kelas T8CA, akan mempresentasikan artikel ilmiah yang telah kami rancang di tugas kelompok sebelumnya dengan judul Penerapan Machine Learning dalam Deteksi Anomali Jaringan Komputer. Pertama, sebelum memasuki inti presentasi, saya akan memperkenalkan diri saya beserta anggota dari kelompok 6 mata kuliah Bahasa Indonesia kelas T8C. Perkenalkan, nama saya Imelda Mahendro Putri. Dan perkenalkan, nama saya Prayoga Nugroho Pangestu. Tidak, perkenalkan, nama saya Mega Restina. Perkenalkan, nama saya Erik. Terima kasih, teman-teman. Berikutnya, saya akan menjelaskan pada presentasi ini terdapat 4 inti materi yang akan dibawakan. Yang pertama adalah pendahuluan, kemudian dilanjut dengan metode penelitian. Yang ketiga adalah hasil penelitian dan pembahasan. Kemudian yang keempat adalah kesimpulan. Materi pendahuluan. Terdapat 4 kata kunci pada materi pendahuluan, yaitu ancaman siber, metode deteksi anomali, machine learning, dan tujuan penelitian. Seperti yang kita ketahui, pada dasarnya kehidupan pada masa kini sangat berhubungan dengan dunia digital. Pada dunia digital terdapat suatu hal yang disebut sebagai ancaman siber. Ancaman siber adalah sebuah tindakan yang berpotensi membahayakan sistem komputer ataupun jaringan komputer. Contoh beberapa ancaman siber yang terkenal adalah DDoS, malware. Adapun yang dimaksud serangan distributed denial of service adalah salah satu jenis serangan siber yang memiliki tujuan untuk membuat server maupun sistem mengalami kegagalan yang dikarenakan adanya penyerangan berbentuk sejumlah paket atau permintaan pada jaringan. Sedangkan malicious software merupakan perangkat ataupun perangkat lunak yang memang secara langsung bertujuan untuk menyerang sistem maupun mencuri informasi pribadi atau sensitif pengguna. Kemudian, sebelumnya, yang biasa digunakan adalah metode tradisional dalam mendeteksi anomali jaringan. Salah satu contoh metode tradisional tersebut adalah signature-based detection, di mana signature-based detection ini memiliki keterbatasan, yaitu hanya dapat mendeteksi serangan yang sudah dikenal sebelumnya, sehingga serangan yang baru ataupun belum dikenal maka tidak dapat teridentifikasi. Oleh karena itu, kami berpikir bahwa diperlukan pendekatan yang lebih canggih. Salah satunya adalah memanfaatkan teknologi yang dinamakan machine learning. Machine learning sendiri telah terbukti efektif dalam berbagai aplikasi, salah satunya di bidang cyber security. Pendekatan dengan metode ini tidak hanya meningkatkan efisiensi deteksi, namun juga akan mengurangi false positif dari kelemahan metode tradisional. Beberapa algoritma machine learning seperti random forest dan SVM atau support vector machine dapat digunakan untuk menganalisis pola data jaringan dan mengidentifikasi anomali dengan akurasi yang dinilai cukup tinggi. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengembangkan model deteksi anomali jaringan yang lebih efektif, lebih efisien, dan memiliki akurasi tinggi dengan memanfaatkan algoritma machine learning. Selanjutnya, metode penelitian. Oke, pada metode penelitian ini bukan pendekatan kuantitatif dengan menerapkan algoritma machine learning untuk mendeteksi anomali jaringan. Dataset yang digunakan dalam penelitian ini adalah NSL-KBD yang disebut juga dataset publik yang sering digunakan dalam penelitian keamanan jaringan. Dataset ini terdiri dari berbagai jenis jaringan seperti DOS, RDR, 2L, dan UDR, serta data normal. Proses penelitian ini dimulai dengan pemasakan data yang meliputi normalisasi data, return, dan pembahasan data menjadi data latih dan data uji. Dan selanjutnya algoritma random forest
dan SVM diimplementasikan untuk melatih model menggunakan data latih. Model yang telah kemudian diuji menggunakan data uji untuk mengukur akurasi, presisi, recall, dan F1 score. Teknik validasi silang, cross validation, atau bisa disebut cross validation, digunakan untuk memastikan bahwa model yang dihasilkan tidak overfitting. Selain itu, penelitian ini juga melakukan analisis komparatif antara kedua algoritma untuk menentukan mana yang lebih efektif dalam mendeteksi anomali jaringan. Selanjutnya ke bab hasil penelitian dan pembahasan. Baik, terima kasih kepada Kak Yoga. Jadi pada slide ini kita akan membahas mengenai hasil penelitian dari kedua algoritma ini. Seperti yang bisa kita lihat di slide, jadi hasil penelitian terdapat beberapa metrik, yaitu akurasi, presisi, recall, dan F1 score. Jadi akurasi merupakan metrik yang berfungsi untuk mengukur persentase prediksi yang benar dibandingkan dengan seluruh data yang diuji. Akurasi yang tinggi menunjukkan bahwa model tersebut jarang melakukan kesalahan prediksi. Namun akurasi saja tidak selalu menggambarkan performa yang optimal, terutama pada data yang seimbang. Selanjutnya ada metrik presisi. Metrik presisi ini berfungsi untuk menunjukkan seberapa tepat model dalam menandai sebuah data sebagai anomali. Semakin tinggi presisi, maka semakin sedikit kesalahan dalam menandai data yang bukan anomali sebagai anomali atau false alarm. Selanjutnya ada recall. Recall itu merupakan metrik yang berfungsi untuk mengukur seberapa banyak anomali yang berhasil terdeteksi oleh model. Dengan recall yang tinggi menunjukkan bahwa model tersebut tidak banyak melewatkan anomali yang seharusnya diidentifikasi. Dan terakhir ada metrik F1 score. Metrik ini merupakan metrik yang berfungsi untuk menghitung rata-rata harmonis dari presisi dan recall. F1 score yang tertinggi berarti model tersebut tidak hanya tepat dalam memprediksi anomali, tapi juga mampu menangkap sebagian besar anomali yang muncul. Nah, dari hasil pengujian tersebut, seperti yang bisa kita lihat pada tabel, Random Forest memperoleh akurasi 95,7% dan SVM itu hanya mencapai 89,3%. Selain itu, Random Forest juga lebih unggul dalam presisi, recall, dan F1 score, yang semuanya lebih tinggi dibandingkan algoritma SVM. Ya, jadi dapat kita lihat bahwa hasil penelitian ini, algoritma Random Forest ini memiliki performa yang jauh lebih baik dari semua metrik, baik itu nilai akurasi, presisi, recall, dan F1 score. Mengapa hal tersebut dapat terjadi? Jadi keunggulan dari algoritma Random Forest ini terletak pada kemampuannya untuk menangani data yang tidak seimbang dan fitur-fitur yang kompleks. Ini merupakan masalah umum dalam mendeteksi anomali pada jaringan, di mana anomali sangat jarang dibandingkan dengan data normal yang sangat banyak. Algoritma Random Forest juga menggunakan pendekatan ensemble learning yang menggabungkan beberapa decision tree untuk meningkatkan akurasi prediksi dan mengurangi false alarm. Tetapi algoritma SVM tidak sepenuhnya buruk. Algoritma SVM itu lebih cenderung efektif untuk dataset yang memiliki fitur yang lebih sederhana dan data yang lebih seimbang. SVM cenderung hanya bekerja baik untuk karakter data yang lebih sederhana dan tidak terlalu kompleks. Namun dalam mendeteksi anomali jaringan yang seringkali menyebabkan data yang tidak seimbang, SVM tidak dapat memberikan hasil yang sebaik Random Forest. Selanjutnya kita akan masuk ke slide kesimpulan yang akan dilanjutkan oleh Kak Mega. Oke, baik, terima kasih kepada Mas Erik, Mas Yoga, dan Mbak Imelda. Selanjutnya kita ke kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa algoritma Random Forest lebih efektif dalam mendeteksi anomali jaringan dibandingkan dengan SVM. Hal ini terlihat dari parameter akurasi, presisi, recall, dan F1 score yang diperoleh algoritma Random Forest memiliki persentase yang lebih tinggi dibanding persentase yang dimiliki oleh SVM. Namun, hasil penelitian ini juga menggarisbawahi bahwa pentingnya memilih algoritma yang sesuai dengan karakteristik dataset yang digunakan, terutama dalam konteks aplikasi nyata. Penelitian dari sini berkontribusi dalam pengembangan sistem deteksi anomali jaringan berbasis machine learning, khususnya dalam bidang keamanan jaringan. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan untuk mengeksplorasi algoritma machine learning lainnya, seperti deep learning, menggunakan dataset yang lebih besar dan beragam. Selanjutnya, penelitian ini juga menekankan perlunya analisis mendalam pada dataset sebelum menentukan algoritma yang akan digunakan, karena hal ini sangat mempengaruhi performa model.
Adapun hasil dari penelitian dari kami dapat disimpulkan bahwa pemilihan algoritma akan sangat mempengaruhi aspek-aspek yang ada. Demikian, penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan dalam meningkatkan keamanan jaringan komputer dan mendeteksi berbagai anomali secara lebih adaptif dan akurat dengan mengetahui bahwa terdapat pengaruh pemilihan algoritma terhadap deteksi anomali yang dilakukan. Baiklah, sebagai penutup, penelitian ini menegaskan bahwa machine learning dapat menjadi alat yang efektif dalam mendeteksi anomali jaringan, terutama dalam menghadapi berbagai jenis serangan cyber. Semoga presentasi dari kelompok ini memberikan wawasan yang bermanfaat bagi kita semua dalam memahami peran teknologi dalam keamanan jaringan. Demikian presentasi dari kelompok 6 ini kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.